Salam sahabat SKS. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Namun saya akan membacakan ayat 40 sampai 41 saja. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam satu tema, Tuhan bersama kita dalam masalah. Dalam pembacaan firman Tuhan dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 ini mengisahkan tentang peristiwa di Danau Galilea. Danau Galilea adalah tipikal danau yang sangat mudah sekali diterjang oleh badai maupun angin kencang. Dan semua yang terjadi ini merupakan gambaran dalam peristiwa yang menimpa murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu di Danau Galilea. Sebagian di antara mereka adalah seorang nelayan yang seharusnya mereka sudah tahu bahwa kondisi topografi Danau Galilea tersebut, badai dan topan bisa saja datang kapan saja. Namun mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi. Tentu ketika mereka mengalami masalah tersebut, mereka merasa ketakutan. Melalui pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini, memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya hidup kita selalu berada dalam masalah. Dan seperti yang terjadi saat ini, masalah kita bersama, yaitu masalah pandemi yang berdampak kepada seluruh sendi kehidupan kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita terbatas untuk melakukan aktivitas kita. Namun, apakah kita harus menyerah dengan masalah ini, atau kita lari, atau kita pasrah, atau bahkan kita frustasi ketika kita mengalami masalah ini? Apa yang sebenarnya menjadi masalah utama kita sehingga kita tidak mampu menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus sendiri menyampaikan ada dua sumber dalam diri kita yang membuat kita tidak mampu untuk menghadapi masalah. Yang pertama, ketakutan, seolah-olah Tuhan tidak memberi pertolongan. Dalam ayatnya ke-40 bagian A. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Jelas bahwa ketika kita mengalami masalah, kita merasa ketakutan. Kita merasa bahwa tidak ada yang sanggup menolong kita. Dan yang kedua, seringkali juga kita tidak percaya akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam ayatnya ke-40 bagian B. Mengapa kamu tidak percaya? Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Oleh sebab itu, buanglah sikap yang seperti ini, yang tergambarkan dalam poin yang pertama dan juga poin yang kedua. Karena kita yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, dan kita yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka, bagaimana agar Tuhan selalu ada bersama kita dalam masalah kita, dan kita selalu diberikan jalan keluar dan hikmat untuk menghadapi masalah kita, yakni dengan kita mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Kita akan belajar hari ini bagaimana ajakan Tuhan Yesus kepada kita melalui kata kunci 2M. Yang pertama, marilah kita bertolak ke belakang. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Para murid pada saat itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah mereka mengikuti ajakan Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-36, tiba-tiba mereka diterjang oleh badai dan juga angin yang membuat mereka ketakutan. Namun apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan kita. Dan yang kedua, marilah kepadaku. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-24. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini merupakan satu ajakan Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan Yesus katakan, "Marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada kamu." Jelas sekali bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Maka, ketika kita menghadapi masalah yang mungkin bagi kita sulit untuk kita hadapi, yang membuat kita tidak dapat melewatinya, ingat bahwa ada satu pribadi yang sanggup untuk menolong kita, yaitu Tuhan Yesus. Apapun
apapun masalahmu, apapun yang menjadi bebanmu, bahkan apapun yang menjadi kekuranganmu, ingat ada satu pribadi yang sanggup untuk menolongmu, yaitu Tuhan Yesus. Sekian, Salam.